tunggu dehem 3 kali, mastiin dehem itu sambil ditekan. Oke? Kalau udah, tisu yang pertama dilap tapi tidak digeser. Tetap diemin dulu. Paham? Jangan digini. Kenapa? Kalau digeser ke depan, ke belakang, secara logika aja udah ketangkep kan? Berarti ketika nempel yang pertama tisu, tetap diemin, nyerap. Cara nyabutnya ditekan pakai telunjuk, udah ditekan ke dalam, ditekan, baru diambil. Jangan sampai nggak ditekan. Kalau nggak ditekan, takut air pipisnya masih ada yang belum serap. Paham ya? Sampai sini paham apa nggak? Oke. Berarti tadi tata cara tutornya udah ya. Tisu pertama sudah ada najis, buang. Ambil lagi tisu yang kedua, dibasahi air, tapi nggak boleh banyak. Paham ya? Cukup, nggak usah dibasahi semua. Paham ya? Ketika ini sudah dibasahi, ditempelin lagi kayak tadi, nggak boleh digeser. Paham ya? Ditempelin, plek, ditekan, ditekan, set, ditahan dulu, baru dilepas. Paham ya? Dibasahi lagi tisu yang kedua, pakai air lagi. Berarti udah ketiga ini ya. Yang kedua ini tadi udah bekas, buang. Ambil lagi yang ketiga, dibasahi lagi kayak gini, ditekan lagi. Selesai, istinjanya pas. Terakhir dikasih tisu kering. Sudah, itu istinjanya begitu. Sebenarnya mah 3 kali, cuman keempat ini buat memastikan mengeringkan, biar tidak ada kuman lagi. Apalagi yang badannya gede cepat keringetan, itu lembab, jadi cepat gatel. Ini istinjaknya di pesawat. Udah ya? Ada lagi yang belum paham? Saran saya, besok tisu basah jangan dibawa ke dalam pesawat. Saya takut tisu basahnya nanti ibu pakai, padahal kita turun Jeddah langsung bawa tisu kering aja. Kenapa? Pokoknya nggak boleh. Saya lebih sayang Amalia ibu ketimbang saya suruh-suruh. Ya namanya mama kan latah. Bau ya. Tadi aku bawa tisu basah, padahal udah mikot. Iya nggak boleh, kena dam. Menjaga. Oke ya? Baru ibu bapak turun, kita ngambil fatwa MUI yang terbaru. Mikot. Oke, kakak, saya akan jelaskan di sini ya. Mikot. Ibu buka materi tentang mikot. Aku mau nanya, kalau dam berapa bayarannya? Kalau dam yang melanggar itu cuma ngasih makan 1 orang. Kurang lebih kalau di sana sekitar 150.000. Tapi kalau nanti denda lagi ya berat lagi damnya. Nanti saya bacain ya damnya. Apa sih itu sampai 1 kambing dia kemarin? Oh, kalau 1 kambing itu damnya berat. Berarti ngelanggar. Ketika buka baju gini? Ya, enggak, kalau buka baju itu enggak kambing. Buka baju itu ngasih makan. Damnya macam-macam ya. Dam itu macam-macam. Ada dam berat, ada damnya ringan. Yang paling berat itu bapak-bapak, ibu-ibu berhubungan ketika masih ihram. Belum batal, rangkaiannya belum kelar, tapi ibu bapak
melakukan hubungan suami istri. Itu damnya berat. Puasa 3 hari di sana, nyembelih, Kambing. plus pulang ke Indonesia 7 hari berturut-turut puasa. Makanya kalau bisa selama ihram lo ya, bukan umroh. Selama ihram itu berapa lama sih? Paling 5 jam. Ihram itu cuma 5 jam. Pelaksanaan tawaf sa'i 5 jamnya. Iya. Jadi ihram itu dihitungnya dari mana? Dari mulai mikot. Mikot itu apa? Tempat dimulainya pelaksanaan ibadah umroh. Jadi orang tuh kalau belum mikot, belum ngucapin niat, berarti dia masih bebas. Paham ya Bu? Nyampe Mekah, saya belum ke tempat mikot, ya berarti belum bisa umroh. Karena ibu belum niat. Mikot itu apa? Tempat di mana kita harus ngucapin niat. Tempatnya namanya mikot. Di tempat itulah kita ngucapin niat Oke. Apa itu? Bunda Kalista. Coba buka. Nanti saya jelaskan tentang niat umroh. Sebentar. Ibu mau tanya lagi. Boleh? Di pesawat kan kita udah duduk. Turun dari pesawat, ada kamar mandi, kita boleh itu lagi? Ya, Boleh? boleh. Bersih-bersih. Boleh bersih-bersih Boleh. lagi? Jadi gini Bu, tadi itu cebok pakai tisu itu hanya berlaku di pesawat. Oh iya. Kalau di bandara air itu banyak. Jadi ibu tetap toharohnya, bersucinya. Kalau sudah ada air normal. Itu tadi istinja dengan tisu kalau ada di atas di pesawat tadi. Ya. Mana ini ya? Enggak ada ya. Enggak ada ya Kak. Ibu ketika ibu ngambil niat, ini yang kedua nih, halaman kedua. Kalau ambil niat umroh harus wudhu dulu nggak Bu Ustazah? Sunnah utamanya harus ya, dianjurkan dalam kondisi suci. Ya, kalau bisa ibunya wudhu harus dalam kondisi suci. Oke Bu, 1. Karena ibu-ibu besok ini semua ke Mekah, berarti mandi ihramnya di Indonesia. Bapak-bapak semua mandinya di rumah, mandi ihramnya. Karena nanti turun pesawat sampai Jeddah tidak ada mandi. Boleh ya Ustazah? Ya boleh. Mandi ihramnya. Niatnya nawaitu sunnatal husla lil ihrami lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Lah mandi ihram ini Pak, hukumnya sunnah. Kalau Bapak Ibu ada junub, harus niat mandi junub dulu sebelum mandi sunnah ihram. Karena wajib gitu kan. Iya, karena niat harus diurutkan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Mandinya sekali, niatnya bisa 2 kali, gitu.
Khotimah, amin. Oke Bu, mandi junub tadi dikerjakan di sini, ya, di rumah. Uni semua, Kak Luffy, karena ini semua nujunya Mekah. Bu Mif juga sama, kecuali kalau nuju Madinah. Yang kedua, laki-laki ihramnya harus pakai kain yang tidak berjahit. Kalau ibu-ibu harus tertutup semua kecuali wajah dan telapak. Lah ketika ibu bapak nanti turun di Jeddah, kita baru niatnya di dalam bis. Niatnya bagaimana? Saya jelasin. Nanti kan ada kejadian. Orang itu ketika umroh, pas tawaf ternyata pingsan. Kan 1001 cerita orang umroh. Ada yang sedang sa'i, tiba-tiba terpleset, badannya nggak bisa gerak lagi kakinya. Ada aja ceritanya. Maka punten, niatnya harus begini. Niat itu ada dua. Yang di sini niat umroh yang paling pendek. Labbaik Allahumma umratan. Coba bareng-bareng. Labbaik Allahumma umratan. Ini umroh niat paling pendek. Yang kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Ya. Jadi jumlah niat di sini nih Bu. Halaman kedua tadi. Halaman kedua, bab mikot ya. Walaupun besok mungkin di travel juga dijelaskan, tapi saya tetap ini jelasin ini yang kurang-kurangnya saja. Ya Bu ya. Kayak sholat dihormatil waktu itu kan yang enggak dijelasin. Jadi saya enggak mau nyalahin tugasnya travel. Travel bertugas, saya nambahin. Tugasnya saya nambahin aja. Waalaikumsalam. Oke. Nanti kalau habis baca labbaik Allahumma umratan, itu niat paling pendek. Tapi niat yang panjangnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu kalau umroh sendiri. Kalau umroh badal beda lagi. Lah nanti kalau udah baca niat sudah, Bapak Ibu, saya tetap harus minta Bapak Ibu nambahin. Bareng-bareng baca Allahumma mahilli haitsu habastani. Tuh, saya kena dam 250.000 Ustazah. Iya. Makanya di sana harus cerewet. Kalau sudah ngambil mikot, nyampe hotel, jangan ada yang buka kudung, jangan ada yang buka kaos kaki, jangan ada yang buka kaos tangan. Ini mulutnya kudu ada yang cerewet. Kalau besok saya masih ngurusin koper, ibu bapak umpama udah dapat kunci hotelnya kita di Zamzam Tower, kamar kita buka tirai, view-nya haram Ka'bah. Oke. Nah, kalau sudah dapat kunci, saya biasanya masih ngurus koper. Bapak Ibu, bapak-bapak pasti terpisah. Karena jumlahnya jamaah total 36 orang. Satu kamar dihuni 9 orang. 2 lantai. Karena villa. Kita villa. Tapi nggak di Hilton. Villa Zamzam Tower. Namanya hotelnya Retouch apa namanya? Sama semuanya. Saya. Nggak. Nanti kalau Bu Mif di Azka As-Sofa. Nggak mesti akan pakai itu 9. Nggak. Kalau Bu Mif 4. Kalau Uni 4. Alhamdulillah. Kalau saya 9 tapi 2 ruangan. Bawah atas.
Satu ruangan 5 orang, yang di atas 4 orang. Ruangan bawah kamar mandinya 1, lengkap ada bathtub. Ruangan di atas tinggal naik tangga, tapi tetap satu pintu gitu loh. Kayak rumah saya ini. Gitu. Nah, nanti yang di atas harus ngalah yang muda-muda, yang kakinya tidak bermasalah. Harus mau. Nah, gitu. Dengan yang lain ya. Iya, nanti tetap semua ibu-ibu yang berangkat sama saya, ibu-ibunya tetap sekamar sama saya di Mekah. Jadi kita tidak terpisahkan. Yang terpisah hanya bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak masuk satu ruangan, wow, tetap kena dam. Ingat ya, selama mikot loh, berarti selama nih sebelum tahallul nggak boleh buka aurat. Ke kamar mandi, ya itulah boleh kita buka. Di kamar mandi pun nggak boleh gosok gigi pakai dodol. Nggak boleh wudhu pakai sebelum wudhu cuci muka pakai sabun, nggak ada. Murni air, cebok, pipis, wudhu, kumur-kumur, cukup air tok. Nggak ada berhias. No make up. Saya saranin kalau pengen make up pasti titur, buat kenang-kenangan. Kalau sedang ibadah ke Masjidil Haram, selama tidak ngambil mikot, boleh pakai sunscreen, pakai apa tuh? Moisturizer, boleh. Tapi nggak boleh pakai lipstick yang warnanya merah menyala. Jadi di sana itu murni saja. Kalau ngantuk, semprotin air zam-zam sambil doa. Allahumma ja'alni wajhi nuran. Jadikan wajahku bercah. Zam-zam itu Masya Allah, face mist terbaik. Tetap bawa spray buat wajah. Tapi kalau wudhu pakai botol yang setengah liter tadi. Jadi ngocorinya enak. Berarti kosongan gitu ya Bu bawahnya? Harga umrohnya berapa? 29 12 hari. Hotelnya Zamzam Tower, pesawatnya Saudia. Mas Alian. Berarti bawa semprotannya kosongan aja buat diisi di sana ya Bu? Iya. Itu pun kalau botol kosongan. Kalau botolnya di atas 100 mili harus disimpan di bagasi, nggak boleh di kabin. Disita walaupun botolnya doang. Kalau di tas itu tidak boleh. Harus di bawah 100 mili. Bu, kalau misal botol kosong doang? Tetap diambil. Pesawat luar negeri itu kejem, nggak kayak domestik. Tulisannya. Pokoknya di bawah. Kalau berikut paspor 30 juta 31-an. Sama ya kan ada vaksin. Ini hotelnya di Zamzam Tower loh ya. Hotelnya di Zamzam Tower. 0 km. View-nya Ka'bah. Ini bukan hotel bintang ini. Ibu, kalau yang besar-besar misalnya tumbler gitu masuknya ke bagasi. Tumbler boleh di bawah. Asal tidak botol begini. Oh, jadi tumbler yang ini ya. Ibu bawa tumbler Tupperware tuh nggak bakal disita. Oh, jadi Karena itu botol minum. Kalau tumbler kayak itu misalnya di situ. Kayak tumbler gini nggak bakal disita. Tapi kalau ibu bawa botol minuman ini disita. 12 hari. Iya, sudah. Include semuanya. Masih tinggal 3 seat lagi. Kalau mau dapat bonus. Oke. Sampai sini paham ya, Bu ya? Tanya Ustazah. Kenapa? Nanya. Boleh. Tadi dari rumah kan mandi Terlibat. mandi. Bisa, Surabaya bisa. Ya,
mandi ihram. Kemudian di sini urutan apa saja yang dilakukan di mikot. Ini ada mandi kalau yang junub ya. Kemudian 2, 3. Ini yang keempat ini memakai wangian sebelum niat ya. Betul. Kalau sudah niat berarti Kok boleh? Jadi sebelum niat masih boleh. Oke. Jadi kalau seandainya saya gambarin ya, sudah wudhu, masuk bis, setelahnya kita kan turun di bandara, imigrasi, jangan di kamar mandi yang baru pertama turun pesawat, rame, walaupun udah kebelet, saya ajak agak jauhan dikit, tapi sepi, soalnya rebutan. Itu di mana, Bu? Di bandara Jeddah. Boleh wudhu di situ tuh kalau Iya, karena kita belum mikot, belum niat, masih boleh buka. Oke? Karena nanti kita niatnya di bis, di dalam. Nggak di pesawat. Bis setelah turun dari pesawat. Iya, setelah keluar dari bandara. Berarti sudah bebas. Maksudnya nggak ribet gitu maksudnya. Jadi di bandaranya, di dalamnya masih bisa pipis, buka kerudung, sarung tangan, masih bebas. Nah, nanti kalau sudah di bandara, proses sebelum imigrasi, kita kan ke kamar mandi nih. Itu enak kamar mandinya. Banyak. Oke. Bapak Ibu, nanti saya tungguin gantian. Ada yang nungguin barang, ada yang pipis gantian. Nah, habis itu, kan sambil nunggu nih temennya, dibore-borehin tuh boleh. Iya, wangi-wangi. Nah, Pakai minyak gosok. boleh. Pakai apa itu fresh care, pakai satu lagi tuh Bu, apa itu hot and cream, boleh karena belum niat. Tapi sudah mandi ihramnya di mana? Di rumah, di Endo, paham ya? Jadi mandi ihram itu belum niat dulu Bu ya. Belum, kita belum niat itu. Tapi sudah mandi, mandinya sebelum naik pesawat tadi di rumah. Terus kan terbang, turun dong Jeddah. Habis turun Jeddah, ke kamar mandi itu masih bebas. Oke Bu, Bapak. Keluar imigrasi, saya kan ngurusin koper dulu tuh. Habis itu koper udah masuk semua, itu masih bebas. Pakai apapun Pak Imam, masih aman. Tapi begitu Bapak Ibu, semuanya kita akan melakukan niat ihram umroh, niat umroh. Masih ada nggak yang pakai celana berjahit, bapak-bapak? Pasti ditanya. Ibu-ibu dicek, sudah pakai kaos kaki, sarung tangan, pasti saya pastikan itu. Berarti bapak-bapak udah pakai baju ihram ya? Kain ihram ya? Sudah, bapak-bapak kan di kamar mandi nanti. Gantinya di kamar mandi. Di bandara. Jadi semuanya dilepas ya pakaian yang Oh iya. Dan bapak di bandara nggak sendirian pakai ihram di Jeddah. Ratusan. Lah kan dari negara manapun. berarti pakaian yang kita kita masukin dalam Betul. Kalau bisa saran, bapak-bapak koper kecil dibawa karena diisi kain. Kalau ibu-ibu nggak dibawa nggak apa-apa. Yang penting bawa sarung ganti sama celana dalam sama kaos. Bajunya masih tetap aja yang kita pakai. baju apa di seragam itu. Iya. Batik kan seragam. Iya. Oke? Terus Yang bikin ribet tuh bapak-bapaknya kan ihramnya kan gede. Makanya harus pakai bawa koper. Jadi jangan ditaruh di bagasi semua. Koper kabinnya diisi. Diisikan ihram doang. Biar nanti kalau bapak-bapak nyopot baju, bajunya ditaruh lagi di situ. Ya. Boleh nanya. Saya senang ini, nanya aja terus. Kita dari bandara itu biasanya pakai seragam batik ya? Atau udah pakai putih-putih? Enggak. Pakai putih-putihnya di kamar. Kamar mandi. Oh, di Hotel. Tapi kan kita udah niat. Enggak apa-apa. Sampai di kamar mandi. Niat itu enggak harus bajunya putih. Kan ketika kita ganti kan berarti muka orang.
Lah kan bukannya di kamar mandi sekarang pipis. Karena gini, nah saya ceritain ya. Iya itu ada dua pendapat. Saya pakai pendapat MUI, pendapat orang Indonesia, ulama Indonesia. Nanti saya jelasin ya, kapan hari lah alasannya kenapa dibolehkan ngambil mikotnya di Jeddah. Nanti kita ini. Oke. Memang yang sahih itu di Bukit Yalamlam, tapi ada beberapa sidang apa namanya Bu? Apa sih namanya tuh? Fatwa gitu loh Bu, ulama bahas tentang ngambil mikot. Oke, nanti saya ini jelasinnya nanti, ini yang penting fokus sama teknis. Jadi gini Bu Mif, ibu-ibu yang bapak-bapak tadi udah ya clear ya. Bapak-bapak kain ihram ditaruh di bagasi di kabin, berarti koper di bawah. Isi kopernya kain ihram. Jaga-jaga kan turun kan sama bapak-bapak ditenteng. Nah itu nanti buat ganti. Nah ibu-ibu gak usah bawa baju lagi. Baju putih disimpan di koper bagasi. Berarti koper kecil untuk yang bapak-bapak itu di bawah ya? Nggih. Tentengin. Iya. Yang gede taruh bagasi. Nggih, betul. Nah itu yang koper kecil Bapak diisi kain ihram. Soalnya bapak-bapak kan ihramnya kan makan tempat. Kecuali kalau bapak-bapak mau bawa nenteng gini. Cuman kan takutnya di pesawat Lupa. lupa. Kalau koper kan mesti ingat. Kopernya berapa kilo? Bu? Koper kabin 7 kilo. Yang masuk ke bagasi? 30. 30 kilo. Koper kabin 7 kilo. Itu kan pakai sapu apa ya? Saran 2. Kain ihramnya saran Iya. beli 1 lagi. Kalau bapak-bapak pengen sholat depan Ka'bah harus pakai ihram. Ya. Pakai ihram tapi pakai sapu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak. Kain ihram Ya. kalau bapak nggak sedang mikot, pakai sabuk maksudnya. Iya. Boleh pakai sabuk. Pakai sabuk tuh boleh. Walaupun mikot juga? Boleh. Nah, nanti yang sabuk yang cepat gitu, cepat gitu. Ya. Iya yang Betawi punya itu Pak. Iya. Yang punya Betawi orang Iya. Betawi itu.